Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku dan kerabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam ta'lim singkat kita yang masih membahas tentang pada khalu kitabi Hadil Arwah, masih pada pengantar kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita yang lalu kita telah membahas marhalah yang ke-11, yakni marhalah mahsyar, yang mana kita telah sebutkan bahwa di sana manusia menjadi menyesal, ya. Jadi mengetahui bahwa ternyata di dunia itu hidupnya mereka begitu singkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Surat Yunus ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan hari di mana saat itu Allah mengumpulkan mereka, Allah menggiring mereka, dan mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia ini karena perbandingan yang begitu jauh. Ketika mereka ada di mahsyar, mereka merasa bahwa dulu di dunia seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya sesaat saja di waktu siang, setengah hari saja. Sa'ah kayak 1 jam, ya. Sa'ah hanya beberapa saat saja. Kemudian kita juga telah menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang berbeda-beda, ya, dan kita telah menyebutkan terkhusus orang-orang mukmin, mereka akan diutus, digiring pada mahsyar, mereka digiring dalam keadaan terhormat. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 85 dan 86. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Hari ketika kami menggiring, kami membawa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, kepada Rahman, kepada Allah dalam keadaan terhormat. Adapun orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir dan orang-orang yang mati belum sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Mereka digiring kepada jahanam dalam keadaan tercela, dalam keadaan tercela. Kemudian kita masuk pada marhalah berikutnya, adalah marhalah al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Setiap nabi ada telaganya. Para nabi pada saat itu mereka berbangga-bangga tentang banyaknya umat mereka. Ya, mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak umatnya yang mendatangi telaga mereka. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai telaga, ya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar namanya telaga Al-Kautsar. Dan di saat manusia digiring di padang mahsyar, hal pertama yang mereka butuh dan mereka cari saat itu adalah air. Karena bayangkan mereka jalan begitu lama, ya, mulai dari pembangkitan, mereka jalan di belakang Israfil, berjalan dengan perjalanan yang jauh sampai ke mahsyar. Hingga sampai ke mahsyar mereka haus tentunya, dan setiap nabi mempunyai telaga masing-masing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi juga oleh umatnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk
umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminum dari telaga beliau. Ya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwa nanti ada sekelompok dari umat ini yang tidak diizinkan untuk minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terusir. Nabi memanggil mereka. Nabi mengetahui mereka bahwa itu adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bekas wudunya, dari bekas wudu yang mereka pancarkan. Akan tetapi diusir oleh malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, namun malaikat menyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi, apa yang mereka rubah-rubah setelah sepeninggalanmu. Ceritanya orang-orang yang merubah agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menambah sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah, ini namanya merubah. Menambah sesuatu yang bukan dari ibadah, yang bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini merubah. Atau mengurangi, namanya ahdatsat, merubah. Perubahan itu terjadi dengan adanya penambahan atau pengurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin atau Umar, nanti bisa cek lagi radhiyallahu anhu, bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, yang kami tidak mengamalkannya, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang mana kami tidak perintahkan hal itu, maka fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak, sia-sia. Kalau kita lihat juga dalam surat Al-Ghasyiyah, di sana kita sering dengarkan imam sering baca di salat Jumat yang berbunyi amilatun nasibah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amilatun nasibah, bercapek-capek dalam amalan, tasla narun hamiyah, tasla narun hamiyah, tetapi mereka ujung-ujungnya juga ke neraka. Ini gambaran buat orang-orang Nasara dan semisalnya, karena tersesatnya kaum muslimin, di antara mereka yang tersesat itu dua saja modelnya. Kalau bukan seperti Nasara, seperti Yahudi. Kalau bukan dia seperti Nasrani, dia seperti Yahudi. Bagaimana gambarnya seperti Nasrani? Seperti Nasrani itu mereka beribadah tanpa ilmu, bikin ini, bikin itu, tidak disuruh Nabi tapi dikerjakan. Makanya mereka amilatun nasibah, capek dalam beramal, tasla narun hamiyah, tetapi sampai juga ke neraka lantaran mengerjakan sesuatu, amalan sesuatu capek-capek tapi bukan dari perintah. Adapun Yahudi, mereka mengetahui dengan ilmu bahwa ini tidak boleh, yang ini boleh, yang itu tidak boleh, tetapi mereka melanggar dengan ilmu mereka. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kita jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau ghadab, engkau murka, yaitu jalan Yahud, waladhdallin, dan juga bukan yang tersesat, dolal, yaitu jalannya orang Nasara. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah kemudian kenapa pentingnya kita mempelajari agama ini, agar kita bisa mengetahui mana yang sunnah, yang memang dikerjakan Nabi, ada dasarnya, kuat pondasinya, yang itu yang kita kerjakan.
dan mana yang bukan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tugas kita, saling mengingatkan, saling mengajarkan, ya, bagi yang tahu saling mengajarkan, bagi yang belum paham untuk diingatkan agar kita bisa sama-sama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Marhalah yang berikutnya adalah marhalah yang ke-12, yakni al-hisabu bainal wuhush. Allah menegakkan hisab, keadilan, balasan di antara para hewan, Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyatil jaljah minasyati al-qarna. Akan ditegakkan hak-hak bagi yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sampai-sampai hewan kambing yang tidak memiliki tanduk, asyatu al-jalja, itu meminta balasan, meminta keadilan kepada Allah terhadap kambing yang mempunyai tanduk. Mungkin pernah ditanduknya. Bayangkan itu, binatang saja diberi keadilan, ya. Imam An-Nawawi berdasarkan hadis ini, beliau katakan bahwa ini menjadi bukti dan dalil bahwa orang gila, orang yang belum balik, dan orang yang belum sampai dakwah kepada mereka juga pun akan dibangkitkan, akan digiring ke padang mahsyar, ya. Orang-orang yang belum balik, anak-anak, ya, dan juga orang-orang gila yang tidak tertaklif, tidak dibebankan syariat, dan juga orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Maka mereka ini semua akan ditegakkan keadilan, ya. Akan ditegakkan bagi mereka keadilan. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, Imam At-Tabari selaku imamnya para ahli tafsir, itu berkata dalam tafsirnya, beliau rahimahullah mengatakan bahwa fa idza faragha minal qisasi bainad dawab qala laha kuni turaba, qala fa inda dzalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika kisas telah ditegakkan kepada seluruh hewan, maka orang-orang kafir, ya, melihat semua kejadian itu sampai ketika para hewan sudah ditegakkan keadilannya. Allah berfirman kepada para hewan ini, kuni turaba, jadilah kalian semua tanah. Selesai sudah urusan mereka, habis, ya. Orang kafir yang melihat kejadian itu, yang mereka tahu mereka akan dapat siksaan yang lebih berat karena mereka bukan seperti binatang, ya, mereka akan mendapat siksa yang lebih berat, sehingga mereka katakan pada saat itu, ya laitani kuntu turaba, wahai celaka, bagusnya kita ini jadi seperti tanah saja. Karena mereka lihat hewan sudah jadi tanah, jadi mereka katakan, wah, alangkah bagusnya kita jadi tanah saja. Atau dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu bahimatan, alangkah bagusnya kalau kami itu dahulu tanah saja, atau alangkah baiknya kami itu jadi hewan saja yang habis dihukum seperti ini, selesai sudah. Bayangkan penyesalan mereka sampai kemana, penyesalan yang begitu besar, penyesalan yang begitu besar. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dulu beberapa yang kita bicarakan. Insyaallah pada pembahasan kita berikutnya kita lanjut pada marhalah yuksha al-mu'minun. Yuksha al-mu'minun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.